Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Menghindari tumpang tindih aturan di kawasan pemukiman. Salah satu indikasi maraknya perkembangan Kota Pekanbaru bisa dilihat dengan begitu maraknya pembangunan perumahan dan pemukiman. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada lagi kawasan di Kota Bertuah yang tidak ada pembangunan perumahan di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan tentang betapa signifikannya pertumbuhan penduduk di kota ini. Suatu hal yang sangat wajar bagi sebuah kota yang mengalami perkembangan yang demikian pesat. Sebagai pemegang aturan, pemerintah Kota Pekanbaru pun telah menerapkan sejumlah aturan bagi pengembang yang membangun kawasan pemukiman bagi masyarakat. Tujuannya tentu saja supaya kawasan pemukiman yang dibangun oleh pengembang benar-benar bisa menjadi sebuah kawasan yang layak dan nyaman untuk dihuni. Layak yang dimaksud di sini bisa berkaitan dengan kondisi bangunan dan sarana fisik pendukung lainnya seperti jalan. Sedangkan nyaman bisa berarti perumahan itu juga didukung dengan fasilitas umum dan sosial yang tentunya menjadi kebutuhan penghuni sebuah kawasan perumahan atau pemukiman. Sudah menjadi aturan, setiap pengembang diharuskan menyediakan lahan kosong yang menjadi fasilitas sosial bagi penghuninya. Lahan ini biasanya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, khususnya untuk mendirikan fasilitas ibadah hingga kawasan olahraga atau sekedar bersantai bagi warganya. Sesuai aturan, lahan-lahan seperti ini sedianya menjadi milik pemerintah, supaya tidak ada tumpang tindih dalam status kepemilikannya. Dengan kata lain, lahan yang menjadi fasilitas umum dan sosial tersebut bisa digunakan seluruh penghuni sebuah pemukiman, tanpa ada kekhawatiran kalau ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan di kemudian hari. Bila hal itu terjadi, alamat masyarakat yang menjadi penghuni sebuah kawasan perumahan akan mengalami kerugian secara sosial. Sejauh ini memang jarang terdengar ada permasalahan seperti yang disebutkan tadi. Biasanya, para pengembang yang berada di Kota Pekanbaru juga sudah sejak jauh-jauh hari memberikan penjelasan kepada calon pembeli tentang keberadaan lahan fasum atau fasos tersebut. Namun secara aturan, kondisi ini memang perlu diperbaiki dan diperjelas. Dalam hal ini, DPRD Pekanbaru menilai selayaknya dibuat sebuah aturan yang jelas yang mengatur secara pasti tentang penyerahan fasilitas umum dan sosial pada sebuah kawasan pemukiman dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah. Sehingga pada satu sisi, warga yang menghuni sebuah kawasan perumahan merasa tenang. Sedangkan di sisi lain, inventarisasi aset pemerintah daerah juga berjalan baik. Namun yang paling penting tentu saja supaya tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya gangguan seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal inilah, DPRD Pekanbaru selaku lembaga yang menjadi representasi masyarakat Kota Bertuah memandang perlu dibuatnya sebuah aturan sehingga penyerahan fasum dan fasos dari pengembang kepada pemerintah bisa diinventarisir dengan baik. Tentu saja, aturan ini harus memandang kemaslahatan penghuni, serta niat baik dari kedua pihak, baik pengembang maupun pemerintah daerah. Berangkat dari hati yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan ini memberikan hasil terbaik bagi kemaslahatan masyarakat di Kota Bertuah. Encik Mamat membelah bambu, bambu berjalin, rotan saga. Selamat berjumpa Encik, Tuan, Puan, Bapak, dan Ibu dalam acara sosialisasi Ranperda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini kembali saya Dewi Alizar hadir dalam program Tanjak Putra Madani, sebuah acara yang digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka sosialisasi rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru. Dan pada hari ini Ranperda yang akan kita bahas adalah tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Dan untuk itu telah hadir bersama saya di studio ada 4 orang narasumber. Yang pertama di samping saya ada Bapak Zulfahmi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Kemudian di samping Mbak Zulfahmi ada Bapak Bambang Hermanto MA. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Beliau adalah tenaga ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian ada Bapak Elvi Sofriadi SPI atau Bapak Anton biasa dipanggil ya Pak ya. Beliau adalah Ketua DPD REI Riau. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Iya. Baik, selanjutnya ada paling ujung ada Bapak M. Ihsan PhD. Beliau adalah akademisi dari Universitas Riau. Assalamualaikum Bapak. Baik, pemirsa, dalam program acara ini kami telah menetapkan standar protokol kesehatan yang cukup ketat untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Dan pemirsa dimanapun berada, Kota Pekanbaru dengan penduduk yang kian padat lebih kurang 1,2 juta jiwa, tentu saja membutuhkan perumahan yang tidak sedikit. Dan jangan heran jika Pekanbaru akhir-akhir ini banyak bermunculan kawasan pemukiman yang dibangun oleh para pengembang. Dan setiap kawasan perumahan agar nyaman dan layak huni, para pengembang biasanya menyediakan fasilitas umum dan juga fasilitas sosial. Nah, sayangnya lahan untuk Fasum ini tidak ada yang mengetahui siapa yang berhak menjadi pemiliknya. Dan untuk itu dalam program kali ini kita akan membahas tentang aturan tentang penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada sebuah kawasan pemukiman dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah. Baik, awalnya kita ke yang punya inisiatif dulu nih untuk Ranperda ini, Bapak Zulfahmi. Tujuan dibentuknya Ranperda ini apa sebetulnya Pak? Baik, terima kasih. Adapun daripada tujuan kita membentuk satu perda ini, di mana di tengah-tengah masyarakat sama-sama kita ketahui di dalam pelaksanaan daripada perumahan ini, developer ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Ya, kita tidak mengatakan itu semua daripada REI ataupun developer ini yang mengatakan istilahnya semuanya itu tidak bagus, tapi ada yang sebagian bagus, ada yang tidak. Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada, tentu kita membuat satu perda ini juga perda yang kita perda inisiatif yang kita gagas sekarang ini sesuai dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tujuan kita untuk supaya bagaimana aturan-aturan yang ada dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan perumahan tersebut supaya tidak menjadi bermasalah berdampak kepada tetangga-tetangga lainnya. Yang sering kita ketahui untuk terjadi permasalahan masyarakat ini adalah terkait dengan pasos dan pasum, dan juga dari pasos ini tentu ada semacam kaidah jalan dan juga ada juga saluran air yang sering terjadi ini permasalahan saluran air. Nah, jadi oleh sebab itu kalau seandainya ini tidak kita segerakan, karena Kota Pekanbaru ini sama-sama kita ketahui yang dulunya kita kalau apalagi yang di daerah Tampan dulu hanya satu jalur, sekarang udah 2 jalur. Begitu pesatnya itu luar biasa, dan problem-problem permasalahan daripada saluran air ini memang termasuk pasos ini memang luar biasa pula, dan itu pun di DPRD sering menyelesaikan permasalahan sengketa ini. Saya rasa dengan adanya nanti perda ini bisa membuat suatu aturan yang bagus dan bisa istilahnya tidak merugikan juga kepada pihak tempatan yang di luar daripada perumahan. Saya rasa itu. Baik, ke tenaga ahli Bapak Bambang Hermanto. Ya, sebegitu pentingkah harus ada perda ini? Apakah sebelumnya belum ada aturan tentang ini begitu? Ada beberapa aturan di Kota Pekanbaru yang sudah dibuat, misalnya tentang pencegahan kawasan kumuh, kemudian soal IPAL, SPAT dan lain-lainnya. Tapi yang terkait dengan bagaimana tata cara penyerahan fasilitas, sarana prasarana dan utilitas permukiman dan perumahan ini sebenarnya sudah diamanahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009. Sudah 11 tahun dalam ketentuan penutupnya
itu disebutkan 1 tahun setelah peraturan itu mestinya pemerintah dalam hal ini wali kota, bupati atau gubernur bagi provinsi DKI Jakarta itu harus punya perda, gitu. Punya perda tata cara penyerahan prasarana dan utilitas permukiman, perumahan permukiman. Kenapa ini penting? Karena memang begini, pada saat pengajuan izin prinsip itu biasanya pihak pengembang mereka sudah tetapkan ada kawasan yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Yang selama ini kita tahu fasilitas umum sosial itu sama, beda. Karena fasilitas umum itu terkait dengan fasilitas yang dipergunakan memang terkait dengan perumahannya, misalnya jalan, kemudian drainase. Sementara kalau yang sosial memang untuk kegiatan-kegiatan, misalnya rumah ibadah, kemudian ada yang posyandu, tempat olahraga dan lain sebagainya. Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial ini terkait dengan aset. Jadi kalau asetnya itu belum diserahkan ke pemerintah daerah tidak bisa mengelolanya, tidak bisa menunjuk misalnya siapa yang berhak mengelola fasilitas tersebut. Karena kalau menurut Permendagri 9/2009 itu kalau kawasan misalnya di DKI Jakarta, kalau kawasannya itu rumah susun dia itu berbentuk bangunan. Fasilitas itu berbentuk bangunan. Kalau dia prasarana ya berbentuk tanah, berupa tanah. Jadi bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan. Di beberapa daerah punya fasilitas yang cukup lumayan gitu. Ada yang punya aula, ada yang punya kawasan parkir gitu, yang nilainya sudah komersil gitu. Ini akan menjadi persoalan ketika dia masih semak belukar, orang nggak peduli. Ketika masih semak belukar, biarkan saja gitu. Masyarakat juga paling gotong royong sekali-sekali. Tapi ketika dia sudah punya nilai komersil, maka dia akan menjadi persoalan. Nah, maka itu yang mungkin perlu dihindari. Kemudian juga pemerintah sepertinya setengah hati. Kenapa dari 2009 sampai hari ini belum ada perda? Karena memang pemerintah selama ini masih berpikir konsekuensinya dari sisi pembiayaan. Misalnya jalan perumahan misalnya masih jalan base berapa itu, tapi belum semenisasi atau aspal. Ketika dia sudah jadi aset Pemda, otomatis pihak pengembang tidak akan mau meningkatkan status jalan. Itu otomatis. Karena sudah bukan aset lagi dari pihak pengembang, itu sudah aset tanggung jawab pemerintah kota. Nah di sisi lain, pengembang juga tidak pernah diundang gitu, karena dalam Permendagri itu memang pemerintah yang harus jemput bola. Pemerintah yang harus jemput bola untuk mengundang atau meminta kepada pihak pengembang menyerahkan aset melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya memang kepentingannya sekarang ini betul-betul dari pihak pemerintah daerah supaya aset-aset yang potensinya luar biasa di seluruh pemukiman yang ada di Pekanbaru. Kita tahu kan bagaimana kehidupan perekonomian Pekanbaru itu didongkrak oleh kawasan permukiman, Pandau. Kita tahu daerah Kampar ya, Tarai dan desa-desa Kualu, itu perumahannya yang mendongkrak perekonomian Pekanbaru, termasuk daerah Pandau, Pasir Putih dan lain sebagainya. Karena sudah puluhan ribu pemukiman yang ada di sana. Tapi potensi yang seharusnya menjadi milik pemerintah kota karena selama ini tidak digarap justru akan kehilangan manfaat bagi pemerintah kota sendiri dan juga bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Baik, ke Pak Anton, Ketua DPD Riau. Tentunya banyak membangun kawasan perumahan dan tentunya dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial ya Pak ya. Nah, selama ini yang Bapak lakukan Fasum dan Fasos di kawasan yang perumahan yang Bapak kembangkan itu pemiliknya siapa biasanya selama ini? Baik, Mbak. Jadi sebenarnya untuk Fasos dan Fasum ini, untuk penyiarannya seperti Pak Tata cara ya? teknik dari akademis,
sudah ada pedoman sudah untuk ada. penyiaran itu yang tertuang dalam Permen 09 tahun 2009 tersebut. Tapi itu kan perlu dipertegas dengan akan di Petunjuk pelaksananya ke bawah ya. pelaksanaannya dipertegas dalam rancangan yang lagi dibikin dari bapak-bapak kita di legislatif DPRD Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan terlaksana dengan cepat untuk tata laksana dan teknisnya lagi. Sebenarnya dalam PSU ini kita sudah melakukan penyerahan kemarin dalam bulan 2 atau 1 ya. Penyerahannya tahap awalnya sudah kita lakukan penyerahan. Kepada siapa? Kepada Pemko Kota Baru melalui Dinas Kimpraswil. Oh, Kimpraswil. Oke. Dan telah dibikinkan berita acara. Dan teknis penyerahan itu sebenarnya cukup simple, nggak perlu ribet gitu. Itu mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin silakan dari Bapak. Mungkin tanggapan dari Bapak dengan adanya nanti Ranperda ini gimana? Apakah nanti memberi manfaat atau mempersulit atau seperti apa menurut Bapak? Harapan kami ke depannya dengan adanya Ranperda ini lebih mempertegas tata cara untuk pedoman penyiaran PSU ini. Baik, berarti Jangan Bapak sangat sampai membutuhkan nanti, ya. Karena ada Ranperda lebih sulit lagi. Ini akan menyulitkan kita semua, baik kami pengembang maupun ke pihaknya Pemko. Baik, berarti Bapak butuh Ranperda ini agar jelas ya, jelas tata cara penyerahannya seperti apa, begitu ya. Baik ke Pak M. Ihsan, PhD dari akademisi. Menurut Bapak idealnya tuh seperti apa tata cara penyerahan dari fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah? Ya, baik, makasih. Saya mungkin menceritakan secara keseluruhan ya, biar kita tahu ini semangatnya penyerahan PSU ini apa. Ya, jadi pertama harus kita tetapkan dulu ya, yang kita diskusikan ini fasum fasos atau PSU, karena dia beda. Ya, kalau PSU ya, itu sudah ada nomenklaturnya di peraturan perundangan, Pak ya. Jadi ada prasarana, ada sarana, ada utilitas. Sementara kalau fasum fasos, nah ini agak rancu nih. Ya, kalau kita pemahamannya fasum fasos itu mungkin taman, ya, kemudian masjid atau musola, ya, kemudian bangunan-bangunan yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara PSU, itu prasarana itu ada jalan, ada drainase, ada macam-macam ya. Sarana juga gitu, ada gedung, ada musola, utilitas juga demikian. Ya, bahkan TPU, ya, sarana pemakaman umum, ya, itu masuk juga di situ. Nah, jadi banyak ya PSU ini, ya, ruang lingkupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyerahan PSU ini dari penyelenggara ya kepada pemerintah ya, itu bukan artinya penyelenggara melepas tanggung jawab dari membangunnya. Jadi kalau di dalam peraturan itu ya, saya melihat beberapa contoh perda yang sudah ada ya di Tangerang, di beberapa kota yang lain, itu formatnya mulai dari perencanaan ya, kemudian pembangunan ya, sampai kepada pemeliharaannya minimal 6 bulan itu dilakukan oleh penyelenggara ya, atau dalam hal kita pengembang. Ya. Nah, setelah itu, setelah dibangun, dipelihara, baru diserahkan. Ya. Jadi dipelihara dulu ya Pak ya, dibagusin jadi, dulu ya, gitu ya. Dia merencanakan berdasarkan izin ya, apa istilahnya, PPT atau apa itu ya. Nah itu kemudian dia bangun, ya, kemudian dipelihara, udah jadi baru diserahkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ini diserahkan ke Pemko, ini juga ada konsekuensi. Pemko harus mau menganggarkan untuk pemeliharaannya selanjutnya. Nah, apakah dengan memakai APBD atau ada BUMD yang akan mengurus PSU ini di perumahan itu, atau masyarakat sendiri yang membentuk, misalnya masyarakat perumahan, ya, dia punya lembaga pengelola di perumahan.
Nah, jadi jangan sampai nanti ketika diserahkan kepada pemerintah, pemerintah pun bingung. Nah, ini anggarannya enggak ada, ya. Tunda bayar terus nanti kan. Nah, yang seperti itu ya. Jadi saya kira konsekuensi seperti ini harus dibicarakan, didudukkan, dihitung barangkali nanti di penyusunan naskah akademiknya, ya, supaya kita nanti ketika ini dilakukan akan memudahkan kita, ya, akan membuat pengelolaan PSU di perumahan-perumahan kita itu menjadi lebih baik, ya, bukan malah jadi lebih bingung nanti, nah, gitu. Baik. Ya. Baik, menarik sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah ini tentang Fasum, Fasos atau PSU, dan apakah sudah siap ini pemerintah daerah untuk mengelolanya melalui APBD, begitu ya? Kita rehat sejenak, kita ikuti dulu yang satu ini. Pandemi COVID-19 yang kini melanda Kota Pekanbaru adalah fakta yang tak bisa dibantah. Butuh kekompakan dan kebersamaan segenap elemen masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengatasinya. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan gerakan 4M supaya penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Selalu gunakan masker dimanapun Anda berada. Biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Tetap menjaga jarak dari kerumunan. Dengan upaya dan komitmen bersama, semoga kita terhindar dari pandemi COVID-19. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Pemirsa, masih dalam Tanjak Putra Madani dan masih kita lanjutkan tentang diskusi kita tentang rancangan peraturan daerah tata cara penyerahan. Ya, tadi ada PSU dan juga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kawasan pemukiman. Mungkin ke tenaga ahli yang kita bahas tadi, yang kita akan bahas ini di Ranperda ini, apakah PSU atau fasilitas umum dan fasilitas sosial tadi yang akan dirancang dalam perda ini? Karena perda ini adalah kewenangan delegatif ya dari Permendagri 9 2009, dan di situ diatur tentang PSU. Prasarana, sarana dan utilitas. Makanya di situ nanti termasuk sampai ke taman pemakaman umum tadi sampai yang disampaikan Pak Ihsan. Jadi yang diatur ini sebenarnya sesuatu yang sudah ada, cuman tadi kata Pak Anton memang prosesnya saja yang belum dipertegas. Misalnya begini, ada mungkin lintas satker juga ya, lintas satker misalnya OPD-nya untuk soal teknis itu Kimpraswil misalnya. Tapi soal pengelolaan nggak bisa Kimpraswil, mungkin tadi kata Pak Ihsan BUMDes atau bahkan masyarakat. Nah dengan masyarakat ini seperti apa gitu? Masyarakat kan nanti supaya bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana yang ada, apalagi tadi yang saya ungkapkan tadi, kalau seandainya nanti prasarana dan sarana itu sudah bisa dikomersilkan, misalnya ada gedung gitu, ada gedung yang dibangun bahkan, ada juga nanti pola-pola, misalnya polanya begini, seperti di mana ya daerah, mungkin di Panam ada itu, ada yang beberapa pengembang kemudian mereka menyatukan lahan untuk fasilitas PSU-nya itu sehingga menjadi besar gitu, bisa digunakan bikin pasar gitu. Sehingga masyarakat di situ sudah terbantu dengan kehadiran pasar sebagai pusat perekonomian, tidak perlu jauh-jauh. Karena memang mungkin awalnya posisinya jauh sampai kilometer 8, kilometer 6 mungkin ya.
Dulu jauh sekali itu dari pusat perdagangan. Tapi karena memang di sana sudah disediakan ada lahan dari beberapa pengembang, kemudian dikelola jadi pasar gitu. Nah ini potensi bagi BUMDes misalnya tadi, BUMDes atau kalau di kita mungkin BUMD yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan tingkat utilitas ini kemanfaatan dari fasilitas yang sarana prasarana yang ada di lingkungan perumahan dan permukiman itu. Sebab kalau tidak diurus, kalau tidak diserahkan, tidak jelas siapa kewenangannya, ini kan main lempar-lempar bola ya. Pengembang lempar ke Pemko nanti lempar bolanya ke pengembang. Nanti kalau ada masalah misalnya banjir, nanti tinggal salah-salahkan aja tuh. Nanti disalahkan Pemko, nanti disalahkan juga pengembang yang tidak mengikuti misalnya bagaimana utilitas yang baik, misalnya drainase. Karena dalam Permendagri 9 2009 itu kan ada tahapan-tahapan. Yang pertama tahapannya namanya inventarisasi. Karena sekarang sudah banyak PSU itu yang berubah fungsi gitu. Sudah banyak yang berubah fungsi. Bahkan sudah nggak jelas lagi gitu. Sudah nggak jelas lagi posisinya dan ukurannya. Kadang-kadang maklum lah namanya nyangkul halaman Pak, terus nyangkul tahun ini 0,5 meter, tahun depan 0,5 meter. Akhirnya 3 meter keambil tuh Pak. Kalinya 30 meter gitu. Ada yang begitu. Jadi inventarisasi itu penting untuk apa? Untuk menetapkan kembali daftar inventarisasi, dan kita nggak terlalu yakin Pemko sudah punya nggak data yang valid tentang PSU yang ada di Kota Pekanbaru. Prasarana, sarana dan utilitas. Misalnya drainasi berapa ribu meter gitu. Lahan berapa, gedung berapa, itu yang kita belum tahu. Berarti tanggung jawab dari Pemko nantinya setelah diserahkan oleh pengembang ya Pak ya, termasuk ya sebelum drainase. ini terjadi dia harus inventarisasi dulu. Karena nanti dia yang jemput bola gitu. Nggak mungkin dia akan mengundang atau misalnya meminta menyerahkan aset yang dia nggak tahu gitu. Nggak ada dalam daftar inventarisasinya. Ya termasuk misalnya banjir nih akhir-akhir ini drainasenya tersumbat begitu ya. Nah, makanya nanti di situ ada 2 syarat di dalam penyerahan dalam Permendagri itu. Pertama syarat teknis, yang kedua syarat administratif. Dan inilah yang akan diverifikasi oleh tim setelah nanti diinventarisasi, kemudian diverifikasi secara teknis memenuhi, kemudian secara administratif sudah terlengkapi, baru bisa dijadikan atau terjadi penyerahan aset, penyerahan PSU tadi. Ya, setelah diserahkan berarti sudah jadi tanggung jawab Pemko. Ya, nanti Pemko setelah itu bisa menentukan pola pemanfaatannya, Pemko yang menentukan. Termasuk pemeliharaan tentunya. Iya. Iya, berarti. Nah, ke Pak Anton ini, ketika menyerahkan kemarin, apakah yang Bapak serahkan itu memang seperti kata Bapak Ihsan tadi, sudah dirawat dulu, sudah diperindah dulu, baru diserahkan, atau dalam bentuk kosongan begitu diserahkan ke Pemko? Baik Mbak, jadi yang diserahkan kemarin itu umumnya yang perumahan dari tahun 2016 sampai 2018. 3 tahun ya? Jadi pada prinsipnya yang kami serahkan itu udah PSU-nya, termasuk jalannya, jalan parit, itu tuh udah jadi gitu, udah dibikin oleh pengembangnya, udah dibuat oleh pengembangnya, tinggal saluran akhir yang itu kita mohon ke Pemko untuk menindaklanjutinya. Jadi kalau untuk PSU atau sarana dan prasarana yang di dalam, insya Allah teman-teman terutama pengembang yang tergabung diri itu sudah mereka sediakan. Sudah disediakan. Tanpa disuruh pun mereka sediakan. Itu menyangkut juga kepada promosi mereka dalam pemasaran perumahan tersebut. Tak mungkin kalau jalannya becek, paritnya amburadul, tidak mungkin ada peminat untuk membeli rumah tersebut. Jadi sebelum itu kewajiban bagi kami sudah melaksanakan. Dan mengenai luas, itu sudah diatur dalam setplan kami. Waktu kami mengajukan ke setplan kepada pihak terkait, kepada dinas terkait, kalau di kota itu ke PTSP yang tidak terlanjuti oleh dinas PU
di kota itu udah ada, baik itu ukurannya, baik itu luasnya, itu udah ada. Ini kapling, ini sarana sosial, ini jalan, ini parit, itu udah tertera semua. Otomatis sebenarnya itu tuh udah lepas dari kami, nggak bisa kami jual lagi sesuai dengan plan yang ada. Baik. Itu mungkin. Ya, baik. Baik pemirsa, sebelum kita dengarkan apa saja kata masyarakat di pemukiman tentang fasilitas yang mereka dapatkan dan apakah sudah terpelihara dengan baik dan oleh pengembang ataupun oleh Pemko, kita rehat sejenak, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Bapak udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tinggal di Perumnas Sidomulyo sudah dari 2000 sudah 21 tahun. Kalau saya boleh tahu, selama Bapak tinggal di sini, fasilitas apa aja yang diberikan oleh Perumnas kepada Pemko Pekanbaru, Pak? Kalau sarana yang diberikan oleh Perumnas itu yang pertama jalan sudah diaspal. Yang kedua fasilitas tempat bermain di tiap-tiap blok ada. Kesmas, tanah untuk kesmas sudah. SD sudah, tempat bermain, lingkungan alhamdulillah sudah dipenuhi oleh Perumnas yang diberikan oleh Perumnas. Fasilitas yang sudah ada, masjid, lapangan voli, lapangan olahraga, ya lingkungan hijau. Lingkungan hijau itu dari mana tuh Fasum tuh dikasih? Barang seperti itu dibantu sama Pemprov, anggota-anggota dewan. Pemko ya? Pemko. Dia bantu sama Pemko ya. Oh iya. Sekarang dapat kami baru semalam pagar untuk masjid dari pokok pikiran wakil ketua anggota dewan, dapat kami semalam kan, sudah diukur untuk masjid sudah diukur, katanya pengerjaannya mungkin sebelum lebaran. Dan alhamdulillah kami perumahan Ibu Pani RW 19 ini bersyukur sekali, kami banyak dapat tahun ini. Semenisasi dapat juga 2 paket, RT 1 200 meter, RT 3 200 meter, RT 2 RT saya ini sudah selesai semua semenisasi kan, tambah pagar masjid. Alhamdulillah, cuma kami harapkan sekali di Epupa nih, Pak gedung serbaguna 1, MDA 1, itu yang kami harapkan lagi untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bang. Mudah-mudahan bisa realisasi Bang ke Pemko Bang, sampai ke Bang, apalagi DPRD Bang kan. Bagaimana tanggapan pihak Himpera, Bapak selaku Ketua Himpera, mengenai Ranperda inisiatif tentang penyiaran utilitas perumahan? Ya, boleh, makasih. Saya Yulekson selaku Ketua DPD Himpera Provinsi Riau. Himpera itu himpunan pengembang permukiman dan perumahan rakyat. Saya selaku Ketua DPD Provinsi Riau, yang mana anggota Himpera di Provinsi Riau ini di bawah naungan saya ada sekitar 154 perusahaan, yang mana seluruh kabupaten kota yang ada Provinsi Riau ini, 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini, pengembang anggota kita ada mengembangkan lokasi di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau ditanya masalah penyerahan PSU, istilahnya sarana dan utilitas, kemarin kita sudah menyerahkan sebetulnya langsung di hadapan Pak Wali Kota dan Kepala Dinas Perkim Pak Adani sekitar tanggal 6 Januari di kantor Wali Kota Tenayan. Kita pada prinsipnya DPD Himpera Provinsi Riau setelah menyerahkan PSU itu. Sementara sarana dan sarana istilahnya yang kita sampaikan ini kan masalah pasos dan pasum. Sebetulnya masalah pasos itu kita kan sesuai aturan izin yang dikeluarkan oleh PTSP kalau di tata kota. Sejauh ini kita punya sertifikat itu dalam IMB kita bisa membangun 65%, 35% kita serahin ke pasos dan pasum. Sertifikat induknya itu kan kita pecah. Sementara sisanya itu di BPN. Ini perlu sinerginya antara Badan Pertanahan Nasional dengan asosiasi dengan Pemko. Jadi
ini nanti kita serahin ke Pemko lewat notaris. Ya, karena kita tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa kita pergunakan. Kalau kita pergunakan itu kita menyalahi aturan hukum. Makanya kita serahin ke pihak Pemko. Pemko sendiri nanti yang istilahnya mengendalikan fasilitas sosial itu dengan masyarakat. Tata caranya kayak mana itu udah kewenangan oleh Pemko. Sementara sertifikat itu kita tinggalkan di BPN. Kita nggak bisa ambil. Pemirsa, itu tadi pendapat masyarakat yang berada di lingkungan kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, kemudian ada puskesmas, ada masjid, juga jalanan sudah mereka dapatkan ya, cuma tentunya pemeliharaannya tadi yang mereka inginkan lebih baik lagi begitu ya. Mungkin ke Bapak Ihsan, Pak Ihsan, bagaimana seharusnya tadi masyarakat sudah mengatakan bahwa ada masjid, ada puskesmas, ada jalan gitu. Nah, apakah itu memang dipelihara oleh atau dikembangkan oleh Pemko setelah diberikan asetnya dari pengembang, atau masyarakat sendiri yang harus memeliharanya? Iya, mungkin harus dibagi-bagi ya, ya, karena PSU di perumahan pemukiman itu kan banyak. Ya, kalau misalnya jalan, ya, jalan kan ada jalan di lingkungan perumahan, ada kemudian jalan akses dari lingkungan perumahan itu ke jalan kota. Ya. Nah, mungkin harus ditetapkan juga, ya, jalan pemukiman misalnya yang dipelihara oleh Pemko, jalan poros di perumahannya. Kalau jalan menuju masing-masing rumah kalau dibiayai sama Pemko juga itu mungkin terlalu banyak ya. Okay. Nah, saya kira itu harus ditetapkan ya di dalam Perda. Di Ranperda ya Pak ya. Kemudian saluran air juga demikian. Baik. Ya, apakah saluran air yang utama di dalam komplek yang merupakan katakanlah saluran tersier ya, saluran tersier kota itu menjadi tanggung jawab Pemko. Kemudian dari lingkungan perumahannya ke saluran sekunder kota atau ke saluran tersier kota itu yang dibangun dipelihara oleh Pemko. Ya. Nah, saya kira hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada peraturan yang lebih detail, kan Perda ini kan ada turunannya, ya, peraturan wali kota ya. Nah, itu nanti diatur lebih detail di situ. Ya, yang penting sekarang saya kira ini semangat penyerahan PSU ke kota ini bagus. Ya, artinya ini menunjukkan ada transparansi nanti. Baik. Ya, karena nanti akan dinilai kan, ya, akan dinilai, akan diinventaris, ya, kemudian berapa sesungguhnya luasan dari PSU itu di dalam Perda harus ditetapkan juga. Ya, misalnya kalau di Tangerang itu dia 40%, 40% dari luas lahan perumahan itu untuk PSU. Nah, apakah Pekanbaru juga memakai hal yang demikian? Ya, kemudian 2%-nya itu adalah untuk sarana pemakaman, ya, ditambah dengan luas lantai kalau dia bangunan hunian bertingkat. Nah, jadi hal yang seperti itu harus diatur. Detail ya Pak ya? Ya. Paling tidak saya kira kalau Perda ini sudah jadi, ya, ini akan semakin jelas menunjukkan wewenang saja. Baik. Ya, jadi penyerahannya, kemudian wewenangnya siapa, ya, setelah itu ya nanti tinggal mereka yang berwenang itu mengurus. Baik. Ya, misalnya masyarakat ya tadi ya yang tidak termasuk wewenangnya Pemko itu harus mereka yang mengelola sendiri karena enggak mungkin ya dikelola semua oleh Pemko. Baik. Nah, sehingga bagian-bagian yang itu diatur, kemudian pengembang menyerahkan setelah dibangun. Nah, cuma menarik juga tadi saya diskusi dengan Pak Anton untuk yang sudah lama ini perumahannya bagaimana ini ya penyerahannya. Nah, karena itu jumlahnya juga banyak ya. Yang kita diskusikan tadi kan itu yang baru. Nah, terhadap yang lama ini seperti apa? Ya, karena banyak juga yang di perumahan-perumahan yang lama itu yang dulunya jalan sekarang udah jadi halaman mereka gitu. Nah, udah jadi tempat parkir mereka, maka dibangun gitu. Nah, itu saya kira juga harus diatur. Tidak jelas tadi pemiliknya siapa ya. Jadi oleh masyarakat. Iya, padahal itu awalnya kan dari pengembang pertamanya itu untuk jalan.
Atau untuk fasum ya, untuk fasilitas umum itu. Nah itu juga harus diatur di dalam perda ini, jangan sampai kelupaan. Oke. Ini audiens kayaknya sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak-Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Skartur Aziza, salah satu masyarakat Kota Pekanbaru. Saya ingin menanyakan ini tadi informasinya bahwa dari Kemendagri itu udah ada dari tahun 2009. Dan alhamdulillah sebelumnya saya ngucapin tentunya rasa bangga dan luar biasa kepada DPRD Kota Pekanbaru yang sudah mengusung ini peraturan yang tentunya bisa memberikan kebijakan lebih baik lagi, memberikan ketegasan lebih baik lagi untuk sarana prasarana apalagi di perumahan. Nah, karena tadi infonya 2009, yang ingin saya tanyakan dari Kemendagri tadi 2009, yang ingin saya tanyakan sebelumnya apa sih yang dilakukan pemerintah, apa sih upaya pemerintah dalam mungkin prasarana perumahan, karena kan udah banyak nih perumahan yang lama. Bahkan sejak saya kecil di sini sudah banyak sekali perumahan, apalagi yang sekarang. Kalau yang sekarang mungkin sudah bisa diperhatikan lebih baik, tapi kalau yang lama, apakah upaya pemerintah sebelum adanya peraturan-peraturan itu tadi? Dan pertanyaan yang kedua, mohon izin, alhamdulillah ini sudah ada upaya selanjutnya dan pengembangan. Benar seperti apa dikatakan salah satu narasumber tadi, Bapak, bahwa perumahan lama juga harus sangat diperhatikan. Salah satu contohnya di perumahan Muara Fajar, itu mungkin benar parkiran sudah dipakai dan sebagainya, dan bahkan terbengkalai sarana-sarana sosial seperti lapangan bermain basket dan sebagainya. Nah, mungkin apa kebijakan pemerintah selanjutnya setelah ini ataupun tanggapan pemerintah terhadap perumahan yang sudah sangat lama sebelum adanya Kemendagri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan ini sebetulnya ke pemerintah kota ya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Bambang? Ya. Mungkin sedikit ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama, kenapa begitu lama ya? Memang pengalaman-pengalaman di daerah lain pun, walaupun ada mandat dan pendelegasian dari Permendagri 2009 itu 2010 mestinya sudah ada perda. Tapi ini sudah 10 tahun. Kota Pekanbaru belum. Tapi ada beberapa daerah memang yang cepat ya, kayak Surabaya dia cepat merespon itu. Ada juga beberapa daerah lain itu yang baru meresponnya itu 2016, 14, 18 gitu. Jadi ada macam-macam lah. Nah sekarang kalau kita ya kasarnya kembali kepada prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan begitu. Makanya hari ini kita usung melalui hak inisiatif dari DPRD Kota Pekanbaru. Kemudian bagaimana dengan mengatur perumahan yang sudah ada, bahkan kalau bisa sebelum yang 2009. Dalam ilmu perundang-undangan itu dalam ketentuan peralihan itu legal drafter dalam hal ini yang nanti yang mengusulkan kan DPRD itu bisa mengatur ketentuan-ketentuan terhadap perumahan-perumahan yang dibangun sebelum dikeluarkannya perda. Artinya ini bukan berarti perdanya berlaku surut, tidak. Tapi dia membuat regulasi yang mengakui misalnya dengan cara-cara tertentu penyerahan PSU kepada pemerintah daerah itu berbeda dengan yang baru atau sama. Jadi bisa diatur misalnya bagi pengembang yang sudah melaksanakan penyerahan aset sebelum perda ini lahir, maka penyerahan aset itu dianggap berlaku. Jadi dia tidak perlu lagi mengulang penyerahan asetnya. Karena penyerahan aset di sini kan sebenarnya penyerahan PSU itu cuman berita acara. Berita acara yang membuat sebuah pernyataan bahwasanya tidak akan ada tuntutan lagi. Kalau misalnya ini jalan, ya enggak boleh lagi ini dituntut. Nanti ketika mutu jalannya dinaikkan, ketika drainasenya diperbaiki, ketika misalnya lahan itu dibangun oleh Pemko misalnya atau oleh masyarakat menjadi fasilitas sosial, itu nggak ada tuntutan lagi dari pihak pengembang. Jadi intinya itu. Nah kemudian juga terkait dengan ini ya, kenapa ada keterlambatan? Karena memang begini, dari dulu itu pada umumnya ya, ini mohon maaf ini Pak Anton ya. Karena memang pengembang itu kan biasanya di awal menggebu-gebu, namanya promosi Pak. Wah kami akan begini. Tapi nanti setelah laku dia cabut Pak. Terus kantornya pun kadang-kadang bubar gitu. Jadi itu ada terjadi. Tapi saya nggak tahu itu kalau itu anggota Pak Anton mungkin langsung
rapikan. Tapi untuk menghindari itu kita harus melalui sistem juga. Sistemnya gimana? Kita akan inisiasi di dalam legal draftingnya nanti sebelum kaplingan lah istilahnya Pak ya. Unit terjual habis dalam misalnya satu wilayah pengembangan, 80% ketika dia terjual itu penyerahannya sudah wajib selesai gitu. Jadi penyerahannya itu sudah wajib selesai. Berarti sebelum habis sebelum berangkat dia gitu. Sebelum pengembangnya cabut, say goodbye gitu kan. Jadi kalau sudah berangkat namanya orang sudah jual beli Pak. Kalau sudah jual beli selesai kan, ya udah paling nanti mungkin citranya saja. Oh itu perumahan si Anu itu bermasalah itu kemarin membangun di sana, orang tidak mau beli lagi. Paling begitu hukuman sosialnya Pak. Tapi secara administratif kan tidak ada. Makanya kita juga akan coba bagaimana proses ini selesai sebelum pekerjaan pengembangan di suatu lokasi itu selesai. Baik. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baik. Mungkin Pak Zulfadli ada yang mau ditambahkan? Baik, sesuai apa yang juga disampaikan oleh Pak Bambang. Permasalahan-permasalahan yang telah dahulu itu memang kita akui problem-problem itu memang yang kita jumpai yang di lapangan pun di komisi memang yang terjadi polemik perumahan-perumahan yang sebelumnya yang sudah berdiri agak lama gitu kan. Cuman kalau ini tidak kita buat suatu aturan, saya rasa kalau kita mempunyai kesempatan apalagi seorang pengusaha bagaimana mengupayakan mempunyai keuntungan, tentu walau bagaimanapun mencari untung ini siapapun tidak akan berbuat kalau istilahnya tidak ada aturan yang dibuat. Nah, tapi dengan adanya aturan yang dibuat, mudah-mudahan nanti ke depannya dan apa sanksinya mungkin bisa nanti istilahnya meminimal untuk kesalahan-kesalahan berikutnya. Baik. Satu orang lagi silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Perkenalkan, nama saya Adila Nitri. Saya ingin bertanya, bolehkah Fasos atau Fasum diserobot menjadi pos ormas atau parkir liar? Terima kasih. Pos ormas atau parkir liar, mungkin ke DPD. Baik. Untuk mengenai Fasos Fasum yang dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kalau dari kami pengembang, itu kami sah-sah saja menurut kami. Tapi itu yang dibilang Pak Bambang tadi. Setelah diserahkan, ada berita acara penyerahan sesuai dengan pedoman penyerahan untuk PSU ini. Kami dari pihak pengembang itu otomatis lepas tanggung jawab lagi. Baik itu penggunaannya atau digunakan untuk apa, itu kita serahkan ke Pemko atau Pemkab setempat. Itu mungkin. Di Ranperda ini apakah ada disebutkan Pak bahwa peruntukan Fasos dan Fasum ini dan PSU ini untuk apa gitu? Jadi itu termasuk dalam tahapan tata cara penyerahan. Itu namanya diidentifikasi. Jadi identifikasi apakah sekarang seluruh fasilitas dan juga PSU yang disediakan oleh pengembang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya yang pasti ya masyarakat yang memanfaatkan lahan itu. Jadi ketika misalnya ada fasilitas yang sudah disediakan oleh pengembang disalahgunakan, misalnya tadi ada yang diserobot. Contohnya diserobot tadi dibuat semacam pos organisasi tertentu. Atau dijadikan lahan untuk parkir liar, kita ya nanti Pemko kan akan mengaturnya dengan undang-undang atau peraturan yang lain. Ada peraturan daerah tentang ormas, ada peraturan daerah tentang parkir. Jadi kalau prinsip seperti kata Pak Anton tadi, masyarakat selagi tidak punya masalah ya mungkin tidak bisa masuk ke ranah itu. Tapi kalau misalnya ya kadang-kadang ada masyarakat yang memang di sana banyak pengurus dari organisasi massa tertentu. Sehingga mereka aktif berorganisasi dan berkegiatan dan butuh misalnya sekretariat. Nah sekretariat yang ada apa?
sekretariat yang ada hanya di fasilitas yang ada. Misalnya ya BSK, Badan Sosial Kematian misalnya. Itu kan perlu, kadang-kadang ada yang di masjid, tapi ada yang memang punya sendiri. Ada yang punya misalnya aula RW, posyandu. Jadi tergantung kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu memang bagian dari satu organisasi yang legal di negara NKRI ini, ya tidak ada salahnya. Cuman kalau ya dasarnya harus kesepakatan dengan masyarakat, dan juga nanti ada undang-undang lain, peraturan lain yang mengatur tentang itu. Ya, musyawarah ya dengan di masyarakat masyarakat di situ. Mungkin Pak Ihsan ada yang mau ditambahkan? Iya, tadi Pak Rahman sudah menjelaskan ya bahwa Perda ini memang maksudnya untuk ada legal ya menyerahkan aset perumahan tadi kepada pemerintah ya. Kalau saya boleh saran ya di Perda ini ya, karena tadi kan kita bicara ketika menyerahkan itu sudah ada pembangunan, sudah ada perencanaan. Kemudian ketika diserahkan itu ada pengelolaannya, ada pemeliharaannya. Nah, saya menyarankan sebaiknya Perda ini itu ruang lingkupnya itu mulai dari penyediaan, Pak. Ya, dari diatur di situ. Penyediaan PSU, siapa yang wajib menyediakan? Apa syarat-syaratnya, syarat luasnya dan seterusnya. Kemudian diatur juga tentang perencanaannya. Perencanaan PSU itu mengikuti misalnya arahan daripada dinas yang terkait dan seterusnya ya, ketika mengurus IMB ya misalnya waktu itu kan. Kalau di perumahan apa? IPPT Pak ya. Nah, kemudian pembangunan. Nah, diatur juga dalam Perda itu tentang pembangunan. Ya, kemudian setelah pembangunan baru penyerahan. Ya, setelah penyerahan itu diatur juga tentang pengelolaannya. Siapa yang berhak mengelola? Ya, Pemda, kemudian BUMD, masyarakat atau sebuah lembaga. Nah, itu juga diatur. Kemudian pemeliharaan. Nah, itu siapa yang memelihara? Ya, apakah Pemda semuanya atau juga dibagi? Ya, kemudian pembinaan, pengawasan, peran serta. Ya, kalau saya mengusulkan, jadi jangan cuma penyerahannya Pak. Nanti bingung nanti hulunya bagaimana, hilirnya bagaimana. Nah, jadi diatur semua itu. Mengelola sekali ya. Iya. Nah, jadi mulai dari penyediaannya, siapanya, syarat-syaratnya, kemudian perencanaannya terkait dengan aturan-aturan apa yang harus disediakan, kemudian pembangunan, baru penyerahan, pengelolaan, baru pemeliharaan. Nah, terus tambahan yang lain lah, peran serta masyarakat dan seterusnya. Nah, itu Pak Warman, Pak Dewan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tetap wajib menjaga silaturahmi dengan sesama. Apalagi kemajuan teknologi membuat hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Islam mewajibkan pengikutnya untuk selalu menjaga tali silaturahmi. Tetap jaga silaturahmi dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, masih dalam Tanjak Putra Madani, kita sudah sampai di penghujung acara ini dan closing statement dari masing-masing narasumber akan kita dengarkan. Kita mulai dari ujung sebelah kanan, Bapak Ihsan silakan Pak, closing statement baik. Pak. Ya, makasih. Saya menyambut baik ya Ranperda ini ya, karena ini membuat kejelasan ya, kejelasan tanggung jawab, kejelasan wewenang ya, dan
semata-mata dengan adanya penyerahan fasilitas PSU ini kepada pemerintah, itu kan tujuannya kan supaya pemukiman kita lebih baik ya, masyarakatnya juga lebih baik ya. Jadi tinggal lagi disusun nanti di perdanya ya ketentuan-ketentuannya supaya lebih lengkap sehingga semuanya terlindungi ya, di pengusaha juga terlindungi, pemerintah mudah melakukannya, masyarakat merasa nyaman. Nah, Baik, Pak Anton, closing statement, Pak. Baik. Pada dasarnya Raperda ini kami dari pengembang terutama yang tergabung di DPD Riau ini menyambut baik langkah-langkah ini. Kami harapkan dengan adanya Raperda ini lebih mempercepat proses penyerahan pasos-pasum ini dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi dalam Raperda ini kami mohon kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk mempermudah baik itu tata cara penyerahan maupun berita acara dalam penyerahan ini. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Bambang. Ya, kita sudah dengar banyak harapan dengan adanya perda ini, fasilitas, sarana prasarana, utilitas yang sudah tersedia bisa optimal karena sudah memiliki status yang jelas gitu. Jadi kejelasan inilah yang barangkali bisa mendongkrak nanti pemanfaatan-pemanfaatan yang akan diatur melalui perda ini. Jadi kita dukung sepenuhnya DPRD di proses politiknya nanti dalam pembahasannya bersama eksekutif untuk segera membahas dan juga mengesahkan perda ini. Mudah-mudahan tahun ini kita berharap bisa disahkan menjadi peraturan daerah Kota Pekanbaru. Terakhir Pak Zulfan. Baik, oke, terima kasih. Ini harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di RE dan juga developer yang pengembang lain lah. Harapan kami kepada kita semua untuk di dalam PSU ini kita harapkan bagi yang belum menyerahkan dalam artian supaya PSU ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Tentu kita harapkan juga kepada RE dan juga developer masukan-masukannya, nggak apa permasalahan-permasalahan di lapangan yang ada, dan supaya jangan nanti istilahnya membebankan pula dari pihak developer. Kita harapkan juga dalam nanti kita harapkan untuk developer dan RE ini kita undang juga nanti supaya bisa menyelesaikan daripada perda ini supaya nanti tidak ada yang saling terzolimi. Kita harapkan itu. Dan juga PSU developer yang pengembang ini yang selama ini yang sebelum-belumnya ini yang PSU-nya ini itu banyak yang terbengkalai, tentu dengan adanya perda ini tentu kita bisa mengambil sikap untuk kedepannya agar pemerintah kota bisa menindaklanjuti bagaimana upaya dan langkah kita untuk kedepannya. Saya rasa terima kasih. Baik, terima kasih keempat narasumber sudah memberikan closing statement-nya. Pemirsa, adat menyuluh sarang lebah kalau berisi tidak bersambang. Semoga dialog ini memberi faedah bagi masyarakat dan juga para pengembang. Saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.